Kona Electric ini masih menggunakan Bose ya. Jadi kalau kita lihat ini masih menggunakan sistem Bose, terus sistemnya ini 6 speaker ya, ada subwoofer 1 di bagian belakang, cuman kayaknya ukurannya lebih kecil dari 8 inch ya. Untuk Ioniq 5N ini secara audio sama persis dengan Ioniq 5 karena basisnya emang dari Ioniq 5 ya, cuman yang N ini versi cepetnya lah ya. Jadi ini udah di versi racingnya udah di spek tuning up untuk Ioniq 5. Pak Edi, ini udah ada di booth-nya MG ya Pak Edi ya? MG, singkatannya kalau nggak salah Morris Garage. Oke, Morris Garage. Nah, ini desainnya tadi kita lihat bagus-bagus banget ya Pak Edi ya? Nah, kalau untuk biasanya mobil listrik kan biasanya agak sensitif ya Pak, kalau kita bongkar apa segala macam. Kalau untuk MG nih Pak, kira-kira gimana Pak untuk dibongkar? Harusnya nggak ada masalah ya. Jadi untuk misalnya MG yang R7 ini kita lihat desainnya mewah banget ya, interiornya, sistemnya sudah 3 ways, belakangnya 2 ways ya, ada subwoofer juga. Ada banyak banget, ada yang MG ZS yang EV juga ya. Terus ada yang di belakang ada Cyberster juga ya. Jadi untuk yang mobil MG ini ya, kalau untuk upgrade audio, kalau emang hasilnya kurang memuaskan yang standar, bisa langsung kita upgrade aja. Gitu. Berarti untuk sistem audionya sendiri bisa kita upgrade dengan 2-way, 3-way juga masih bisa ya Pak? OEM look lah biasanya. Tapi kita sesuaikan aja. Kalau misalnya kayak yang MG R7 ini depannya ada 3-way, ya kita ganti dengan 3-way juga. Jadi bisa banyak banget yang kita bisa aplikasikan, terutama untuk mobil-mobil MG, mobil elektrik, dan terutama juga hybrid ya. Jadi nggak usah takut lagi, nggak usah ragu, karena emang sekarang zamannya udah mobil elektrik, audio juga sudah menyesuaikan ya, banyak komponen audio yang efisien bisa kita instalasikan, apalagi dengan kondisi sekarang mobil-mobil elektrik bagasinya legas, luas dan lapang, jadi bisa Anda upgrade. Karena kebanyakan untuk orang-orang yang punya mobil listrik ini kebanyakan takut dan cenderung untuk takut untuk diinstalasikan audionya, karena mereka taunya itu adalah mobil listrik itu sensitif, kemudian takut juga baterainya nanti kenapa-kenapa setelah dibongkar kayak gitu. Jadi di Kartens Audio juga sebenarnya juga kita udah banyak banget ya Pak Edi untuk instalasi mobil-mobil listrik ya Pak Edi? Udah banget ya, dari udah sejak 2 tahun lalu kita dari sejak pertama kali lah Hyundai keluarin mobil elektrik ya, dan kita juga menjadi yang pertama ya, kita bongkar audionya ya, Hyundai Ioniq 5 kita bongkar dengan sistem audio mobil yang full, dan sampai sekarang ya aman-aman aja ya, secara mileage range-nya tidak berkurang ya, yang pasti adalah penggunaan komponen audio yang disesuaikan. Ya, jadi gitu Kartens. Jadi untuk kalian yang punya mobil-mobil listrik ya Pak Edi ya, jadi nggak perlu khawatir lagi, karena tim Kartens Audio Jakarta juga udah pengalaman banget sama mobil listrik kayak gitu. Jangan langsung aja kita lihat lagi Pak Edi mobil-mobil yang lain. Tapi sebelum itu mungkin kita akan melihat yang ini yang menarik banget ya. Oke. Pak Edi, ini di belakang mobil MG LS6 ya Pak Edi ya? Bagus banget ya Pak Edi kalau dilihat ya Pak Edi. Iya, ada lucu ya. Desainnya. Ada gamenya juga tuh. Nah Pak Edi, ini biasanya kan kalau untuk subwoofer biasanya kan kita taruh di bagian belakang ya Pak Edi. Untuk MG LS6 ini mungkin kita lihat dulu kali ya Pak Edi dalamnya. Nah, yang paling menarik ya. Kita pasti akan mengira nih tombolnya mana nih ya buat yang benar ya, nggak ada. Kira-kira di mana nih? Ini. Iya sih. Oh, itu. Biasanya tersembunyi gitu loh. Jadi desainnya keren banget. Keren. Ini mobilnya bagus banget kata. Ini IMAX. Ini 3 baris, 2 baris kayaknya ya. Nah, 2 baris. Untuk subwoofernya Pak Edi. Jadi biasanya kan kalau kayak mobil-mobil kayak gini Pak Edi bisa ditaruh di bagian bawah kan ya Pak Edi ya? Betul. Nah, yang paling menarik adalah kita bisa lihat ya. Jadi biasanya kalau mobil-mobil elektrik ini bagasinya itu udah full dengan baterai inverter dan lain-lain ya. Jadi biasanya ban serep udah nggak ada. Nah, untuk penempatan mobil yang ini subwoofer udah dilengkapi ya, ada 2 di sini ya. Kita nggak tahu titik speakernya ada berapa. Kalau saya lihat depan ada 3, belakang ada 2, 6 total ya, di plafon tuh ada 6 ya. Jadi udah 12 ya, 12 tambah 2 ya, jadi sekitar 12.2. Iya, di sini juga ada lubang speaker lagi. Itu masih ada 2, berarti 14. 14. Ini banyak banget speaker ya Pak Edi. Surround. Ini kalau diinstalasikan audionya Pak Edi, suaranya bakal bulat banget atau bakal kayak gimana Pak Edi? Tadi
tadi kita belum bisa mendengarkan suaranya bagaimana ya, tapi tadi hasilnya harusnya lebih merata ya keseluruhan nih, karena kita bisa dapat suara subwoofer 2 di sini, surround, terus di plafon. Jadi speakernya kita udah aplikasikan keseluruhan. Nah, ini untuk subwoofer ya Pak Edi. Rekomendasi dari tim Kartens Audio Jakarta kalau untuk mobil melihat desain bagasi mobil listrik ini seperti ini ya Pak Edi. Rekomendasinya seperti apa sih Pak Edi? Kita bisa gunakan 2 buah 8 inch yang cello ya. Jadi ini udah ada boxnya ya, kita bisa tempatkan 2 buah, harusnya dengan 8x2 harusnya udah kenceng. Kalau emang masih kurang, tanam aja sini ya 10. Oh, jadi ada pilihannya juga, bisa ditaruh di bagian belakang sini ya? Ini masih bisa buat taruh banyak banget perangkat. Bisa taruh amplifier dan lain-lain, bisa taruh subwoofer 3 biji malah di sini. Jadi Kartens ya. Jadi ini kan originalnya di samping ya Pak untuk subwoofernya. Bisa ditaruh di situ atau Kartens mau ingin ditaruh di bawahnya juga bisa ya Pak Edi ya? Bisa ditanam. Seperti itu. Nah, Pak Edi, sekarang udah ada di dalam mobil MG LS6 ya Pak Edi? Betul. Ini saya lihat nih Pak Edi, di pintunya, kemudian di atas ini ya Pak Edi ya, banyak banget lubang-lubang untuk speaker nih Pak Edi. Ini sebenarnya sistemnya gimana Pak Edi? Ini saya nggak ngerti nih Pak Edi. Ini jadi kalau kita bisa bilang ini sebenarnya marketnya masih buat market China ya. Ini belum dipasarkan buat di Indonesia. Tapi trennya adalah nanti speaker-speaker yang diinstalasikan di mobil itu akan mengaplikasikan apa yang namanya sistemnya Dolby Atmos. Jadi sistemnya nanti bisa 7421 atau banyak macam. Jadi kita bisa menggunakan sistem audio mobil, misalnya di depan ini udah ada mid range, mid bass, tweeter. Kita bisa dilihat di atas speaker, di atas plafon ya. 1, 2, 3, 4 ya, 6 speaker ya. Jadi ini bisa diaplikasikan untuk sistem Dolby Atmos. Jadi sistemnya all around immersive sound, dan ini akan menjadi tren nanti ke depannya gitu. Berarti ini kalau udah di-upgrade pun suaranya pasti bagus banget kan? Iya, nah kita banget ya. Betul, kita lagi nyari nih bagaimana caranya ngeplay dari tadi sih kita belum ketemu karena mobilnya masih dalam bahasa Mandarin ya. Iya. Jadi kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah kalau untuk sistem mobil sekarang yang bisa diaplikasikan adalah nanti sistemnya lebih dari 8 channel, 10, 12, 16 dengan sistem Dolby Atmos ya. Jadi nanti bisa disupport oleh DSP-DSP yang sudah bisa bermain Dolby Atmos.